Fundamental update untuk Bitcoin. Ada potensial besar Bitcoin akan kembali tertekan dari potensi yang ada sekarang ini. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana uang receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel uang receh, mari bersama-sama kita dukung channel uang receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel uang receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di minggu ini akan dibagikan beberapa data yang menurut uang receh pribadi cukup penting dan punya impact ke market, terutama risk asset seperti cryptocurrency dan saham. Di tanggal 30 kita akan melihat GDP untuk kuarter pada kali ini itu keluar yang secondary. Kemarin itu keluar yang primary, sekarang yang second teman-teman. Dengan asumsi 2,4 untuk forecast, sedangkan previousnya kita tahu berada di angka 2,0. Berkaca dari GDP sebelumnya yang rilis itu naik, padahal harusnya kalau GDP naik itu kan secara makroekonomi cukup bagus. Tapi untuk cryptocurrency kita melihat di bulan lalu Bitcoin justru malah tertekan dengan kenaikan GDP. Akankah pada kenaikan kali ini nanti misal benar-benar sesuai dengan angka forecast, Bitcoin juga akan mengalami koreksi lagi? Kita sama-sama simak teman-teman. Sedangkan kalau GDP itu sampai minus, bahkan bisa mengancam Amerika Serikat masuk ke dalam jurang resesi, dan tentunya itu juga tidak baik untuk perkembangan industri cryptocurrency ke depannya. Nah, selain di tanggal 30 kita punya tanggal 31, dan menurut uang receh di tanggal 31-nya ini super kompleks karena ada beberapa data langsung dibagikan sekaligus. Yang pertama adalah initial jobless claim, yang kedua adalah PCE, price index maupun core PCE. Di sini untuk PCE itu sendiri dengan angka forecast di sekitaran 4,1. Harapannya untuk PCE di bulan Juli yang rilis pada bulan Agustus ini angkanya bisa under dari 4,1. Syukur-syukur mendekati angka 3% teman-teman. Dengan menurunnya angka PCE, tentunya ini berimpact terhadap keputusan The Fed pada saat melakukan meeting di sekitaran bulan September tahun 2023. Karena teman-teman, kalau angka PCE itu semakin tinggi, harapan besar The Fed bakal menaikkan suku bunga acuan sebanyak 1 kali lagi. Dan coba kita akan lihat untuk probabilitas selanjutnya di pertemuan FOMC di sekitaran tanggal 20 September tahun 2023. Tepatnya 27 hari lagi dari hari ini. Kita geser ke bagian bawah. Di sini adalah probabilitas antara beberapa investor yang punya pandangan suku bunga tetap dan suku bunga naik. Di sini ada 80,5%. Investor itu berpandangan suku bunga tidak akan naik. Artinya tetap di angka 5,25 sampai 5,5%. Sedangkan untuk probabilitas adanya kenaikan suku bunga berada di angka 19,5%, yaitu 5,5% sampai 5,75%. Nah, hal ini yang perlu kalian perhatikan teman-teman. Ada dua kemungkinan besar yang uang receh percaya jika suku bunga naik ataukah suku bunga tetap. Kita sudah mencapai puncak dari bear market, dan untuk Amerika sendiri harusnya sudah berada di puncak untuk interest rate-nya. Artinya jika memang benar suku bunga itu naik 1 kali lagi, ada kemungkinan besar di tahun-tahun selanjutnya atau di bulan-bulan selanjutnya tidak akan ada kenaikan suku bunga lagi, dan justru itu akan menjadi sebuah sentimen atau katalis besar yang bisa memicu sebelum halving Bitcoin di tahun 2024. Artinya memang Bitcoin ditunggu dulu sampai Bitcoin itu halving, dan after halving kemungkinan besar untuk proyeksi Bitcoin untuk mencapai ATH lagi akan semakin jelas teman-teman. Tapi di sini ada sentimen buruk, tapi sentimen buruknya
sebenarnya dalam jangka pendek atau temporary, di mana jika memang bulan ini probabilitas untuk kenaikan suku bunga itu semakin besar, artinya dalam waktu beberapa bulan ke depan kemungkinan besar kita melihat Bitcoin akan kembali tertekan karena suku bunga acuan naik satu kali lagi, teman-teman. Nah, selain dari situs CME FitWatch Tool, di sini Uang Receh punya salah satu tweet. Sebenarnya ini sentimen negatif juga untuk Bitcoin berkaitan dengan BNB atau Binance, di mana ada salah satu tweet yang mengarah ke sisi. Di sini there's been a lot of misinformation regarding potential cascading effect from BNB liquidation on Venus protocol, which have allegedly from Binance to market dump Bitcoin to defend BNB price. Nah, dari tweet ini kita bisa mengkesimpulan beberapa hari yang lalu kita sempat melihat bahwa jika BNB itu koreksi under dari 220, akan ada BNB yang dilikuidasi di Venus protocol, dan ini jumlahnya sangat besar sekali, teman-teman. Tentunya kalau BNB itu kena likuidasi, ini akan memberikan dampak yang serius ke market, terutama market untuk BNB. Harga BNB bisa rontok, bahkan bisa anjlok. Di sini kita melihat untuk BNB itu sendiri sempat mengalami koreksi bahkan menyentuh dipnya di sekitaran angka 203 US dollar. Dan after itu kita melihat untuk BNB mengalami sedikit recovery dan sekarang berada di posisi 216 US dollar. Artinya likuidasi tersebut sudah berjalan dan berhasil menekan BNB. Akankah BNB mampu mempertahankan posisi di atas 200 US dollar ataukah kembali tertekan bahkan menuju ke level support selanjutnya yang berada di angka 180 US dollar? Dan ini tentu impactnya akan buruk ke Bitcoin, dimana menurut Uang Receh pribadi selaku CEO dari Binance, Chang Peng Su, pasti akan mati-matian mempertahankan koin utamanya yaitu BNB, dimana biasanya, teman-teman, ini worst case scenario ya, kalau Binance itu punya reserve Bitcoin dalam jumlah yang banyak, ada kemungkinan dia akan melikuidasi Bitcoinnya untuk mempertahankan harga BNB. Karena koin utama dari Binance adalah BNB, bukan BTC. Tentu ini adalah hal yang wajar buat sebuah industri mempertahankan governance token dari industrinya. Kenapa harus dipertahankan? Agar trust dari masyarakat, trust dari customer itu masih bisa dipelihara oleh Binance. Karena kalau sampai trust ini tidak bisa dipelihara atau bahkan BNB itu rontok, bahkan di-peg, teman-teman, kemungkinan besar kita akan melihat FTX dalam versi yang 10 kali lebih besar, yaitu Binance. Dan ini akan sangat buruk sekali untuk industri cryptocurrency ke depannya. Tapi ini adalah worst case scenario dan tentunya kemungkinannya mungkin sangat kecil sekali dan hampir tidak mungkin terjadi. Nah, kita akan langsung coba analisa dari segi price action Bitcoin. Nah, teman-teman, ngomongin price action, sebenarnya untuk Bitcoin ada sesuatu yang cukup menarik, di mana kita melihat di sekitaran tanggal 22 Agustus tahun 2023, kita melihat harga Bitcoin itu sempat drop bahkan menyentuh ke level 25.300. Tapi after itu kita melihat doji yang cukup panjang terbentuk. Artinya buyer itu mempertahankan range area 25.300-an. Dan ini berpotensi rebound sementara Bitcoin untuk meretest setidaknya ke exponential moving average 21, atau ada kemungkinan lain Bitcoin akan mencoba refill di sekitaran area yang cukup kosong, teman-teman, yaitu di range price antara 28.500 sampai sekitaran 26.600. Ini harus di-fill terlebih dahulu, terutama di time frame daily, karena menurut Uang Receh fair value gap yang harus diisi itu adalah salah satu
analisa biasanya orang menggunakan teknik analisis seperti itu di Bitcoin, dan kemungkinan besar bisa jadi seperti itu. Terutama rebound sementara dari Bitcoin ini hanya sekedar untuk retest ke exponential moving average 21 sekaligus mengisi fair value gap yang ada di sini, dan after itu kemungkinan besar Bitcoin akan kembali di bawah turun teman-teman. Tinggal yang perlu kita pantau adalah major support di level 25.000. Akankah tertembus dengan mudah ataukah level 25.000 kembali menjadi titik support Bitcoin untuk mempertahankan harganya dan Bitcoin akan kembali rebound ke atas. Nah, selain itu teman-teman, berkaca dari analisis uang receh dari yang minggu lalu, uang receh mengira ada kemungkinan besar Bitcoin untuk kembali tertekan bahkan menyentuh ke level psikologis selanjutnya, yaitu di angka 20.000. Make sense nggak kira-kira Bitcoin bisa sampai di sekitaran 20.000? Menurut uang receh pribadi, sangat mungkin Bitcoin tertekan kembali bahkan menyentuh ke level 20.000. Karena apa? Dari indikasi yang ada, mulai terbentuknya yang namanya head and shoulder di time frame daily. Jika kita gunakan headnya untuk mengukur penurunan selanjutnya, range area 20.000 itu kemungkinan besar bisa dicapai oleh Bitcoin. Nah teman-teman, selain potensiali tersebut dari beberapa fundamental update yang uang receh sudah sebutkan, untuk minggu-minggu ini akan jadi sangat krusial untuk Bitcoin tentunya. Nah teman-teman, kita melihat untuk hari ini candlestick Bitcoin itu sempat spike ke kisaran level 26.800 dengan sentimen yang cukup positif sebenarnya. Tapi memasuki New York Times, kita melihat Bitcoin kembali terreject. Bahkan kalau Bitcoin mempertahankan candlestick seperti ini, ada potensiali besar Bitcoin akan langsung tertekan teman-teman. Karena mau tidak mau ini adalah sebuah potensiali di mana bearish engulfing itu terbentuk, dan kemungkinan besar Bitcoin dalam waktu beberapa hari ke depan bakal retest ke level 25.000, dan jika itu berhasil di break, uang receh consider Bitcoin akan melanjutkan sesi pelemahannya. Nah, untuk melihat Bitcoin kembali bullish, apa saja yang perlu kalian cek atau setup di trading plan kalian? Di sini uang receh mengira Bitcoin untuk kembali bullish ke atas teman-teman, ada dua titik penting yang harus dicapai Bitcoin, yaitu resisten pertama di sekitaran tanggal 28 Mei yang berada di range area sekitar 28.000. Ini harus di break terlebih dahulu, dan after itu kita akan bisa melihat Bitcoin untuk kembali reclaim di sekitaran 28.500. Karena dua titik penting tersebut menurut uang receh pribadi adalah titik konsolidasi terakhir sebelum Bitcoin itu terjun jauh lebih dalam. Artinya di titik konsolidasi ini masih cukup terdapat banyak order sell yang belum tereksekusi, dan ini mengakibatkan jika Bitcoin nanti naik tidak mampu melewati order sell yang belum tereksekusi ini, ada kemungkinan besar Bitcoin akan kembali dipaksa turun. Tapi jika Bitcoin mampu mempertahankan di sekitaran area 28.500, potensiali besar Bitcoin akan bisa naik lagi bahkan menembus ke level 30.000 lagi teman-teman. Tapi kita sama-sama melihat yang terpenting dari posisi saat ini, kita harus pandai-pandai melihat konfirmasi Bitcoin dan memanfaatkan setiap trading yang ada, baik itu membuka long position ataukah kita membuka short position dari kesempatan yang sudah mencoba diberikan oleh market. Nah, kesimpulan dari video ini teman-teman, tetap hati-hati untuk akhir bulan ini, terutama mendekati beberapa rilis data penting, mulai dari GDP, PCE ataupun Initial Jobless Claim. Nah, selain itu menurut uang receh, kita akan masih tetap tertekan secara price action di Bitcoin. Terutama mungkin kita harus dipaksa under dari 25.000. Itu merupakan sebuah titik yang menurut uang receh cukup mungkin terjadi di beberapa hari ke depan. Thank you for watching till the end. See you on the next video.